Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufadihal abwab, ya musabbibul asbab, wa la dalilal ha'idin, tawakkaltu 'alaika ya rabbal alamin. Ya ukarifu amiridinallah, innallaha basirun bil ibad. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. oh ya, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah ber-12-13 orang. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada lagi yang kumpul ya di tempat ini. Pertama-tama saya akan membuka kegiatan ini. Nah, kegiatan ini sebelum dibuka juga mau saya jelaskan dulu kira-kira agendanya selama 1,5 jam ke depan tuh seperti apa begitu. Jadi nanti insya Allah ada, oh ya, karena ini formatnya silaturahim, jadi nggak ada materi khusus yang akan disampaikan gitu. Paling nanti ada kultum dari Ustadz kita semua, Ustadz Ade, 7 menit aja. Dan ini karena penyambung dari vakumnya Satu Lole Mengaji selama bulan suci Ramadan kemarin gitu. Nah, apa aja kegiatan kita malam ini? Insya Allah nanti akan ada kultum ya pertama setelah ini. Kemudian nanti diharapkan karena ini bukan ada materi khusus gitu ya, yang biasanya mungkin lebih satu arah, sekarang diharapkan kita semua bisa bicara gitu. Jadi benar-benar kalau bisa kita berinteraksi satu sama lain gitu, nggak satu arah. Jadi setelah nanti ada kultum, kita lanjut dengan update kabar, domisili sekarang, kesibukan saat ini gitu. Diharapkan semuanya nanti bicaranya satu persatu begitu. Nanti setelah update-update, kita sharing juga pengalaman Ramadan kemarin itu, ada yang menarik atau enggak gitu. Pastikan sekarang kita sudah beda ini ya, beda peran, mungkin dibanding tahun lalu gitu. Seperti saya juga seperti tahun lalu ada peran-peran yang berubah gitu di tahun ini, menyebabkan Ramadan tahun ini juga warnanya dan suasana itu berbeda dari Ramadan yang tahun kemarin gitu. Jadi boleh kita sharing gitu. Kemudian setelah sharing itu ada juga mungkin evaluasi Ramadan ke depan itu kira-kira apa sih yang bisa kita perbaiki bersama gitu masing-masing dari kita. Kira-kira seperti itu. Nanti setelah sharing-sharing itu kita akan ada games. Games-nya itu semacam cerdas cermat tapi dibawa fun aja. Ada 23 pertanyaan online nanti kita pakai apa? Kahoot kalau ada yang tahu Kahoot ya. Nanti kan ada juara 1, 2, 3 gitu. Tapi dibawa fun aja ya. Nanti juara 1, 2, 3-nya insya Allah ada hadiah gitu, berupa dompet digital. Juara satunya Rp150.000, juara duanya Rp100.000, juara tiganya Rp50.000. Rupiahnya saya sebut ya, supaya teman-teman nggak ngarep dalam dolar gitu, karena dolar juga lagi tinggi. Kemudian setelah itu nanti ada presentasi khusus dari Mbak Fani terkait Satu Lole Foundation. Setelah itu nanti kita tutup bersama. Kira-kira begitu agenda kita malam hari ini. Insya Allah akan kita segera mulai gitu. Mungkin segitu saja pembukaan dan sekaligus apa ya deskripsi rencananya malam ini kita mau ngapain aja gitu, dibawa fun aja, dibawa santai karena memang benar-benar rencananya untuk silaturahmi saja gitu, tidak ada silaturahim saja, tidak ada materi khusus. Seperti itu. Mungkin begitu dan kata ada quotes gitu saya pernah dengar pernah baca sebaik-baik perbincangan itu kan takwa ya. Jadi kayaknya sayang kalau kita kumpul atau ngobrol itu tidak ada apa ya, tidak ada pesan-pesan apa ya, pesan-pesan siraman rohaninya. Jadi monggo Ustadz Ade kita bersiap mendengarkan petuah-petuah atau kultum dari Ustadz Ade. Monggo dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. 19.45, insya Allah sampai 52 nanti di meniti ya, biar nggak lewat 7 menit. Biar kita tetap sesuai dengan amanahnya kultum kuliah 7 menit. Nanti kayak ada yang bilangnya kultum tapi sampai panjang. Jadi kayak kuliah beneran, bukan kuliah 7 menit. Baik, ini Alhamdulillah diberikan kesempatan kesehatan dari Allah.
dan segala nikmatnya dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. So, Ini tadi materi baru dikasih tahu Mas Mustafa tadi pagi dan saya baru baca ternyata tentang bulan Syawal. Baik, baik. Kan terus cari-cari lah bulan Syawal itu maknanya apa. Ya sebenarnya udah sering dengar. Tapi ini yang beneran mencari sendiri, bukan dengar-dengar aja. Kalau Syawal itu maknanya meningkat dan kenapa namanya meningkat ini sebenarnya bukan dikaitkan sama Ramadan puasa. Kan dulu nama Syawal udah ada sebelum ibadah puasa, sebelum Islam ada, sebelum Islam, sebelum syariat. Nah, sebelum syariat ini ada, sudah ada nama Syawal. Itu karena unta betina ekornya naik, diangkat, atau karena orang-orang Arab itu ngangkatin senjatanya digantung-gantungin. Soalnya habis Syawal itu 3 bulan nggak boleh perang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan bulan haram. Jadi habisnya udah nggak boleh perang lah. Setelah diangkat aja, ditaruh sana itu ngangkat. Dan kalau yang ada kaitan sama syariat Islam, kalau dikaitin itu malah jadi ada apa desas-desus. Kayak kalau unta unta tadi kan ada naikin karena ekornya naik ya. Itu karena nggak mau unta betinanya nggak mau kawin di bulan Syawal. Makanya itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya sama sial. Biasanya kalau ada kayak gitu malah diterjang sekalian. Biasanya nggak tahu kenapa malah syariat Islam tuh kalau ini kok nggak nyambung ya, nggak ada relasinya antara ini dengan ini. Ya udah diterjang sekalian, malah dibuat banyak menikah di bulan Syawal. Kayak misalnya larangan di bulan-bulan apa, kalau nggak ada dasarnya, ya di ini aja, dibablasin nggak apa-apa. Terus itu aja untuk menggugurkan amanah dari Mas Mustafa tadi tentang itu saja. Nah, sekarang materi Syawalnya lebih ke kondisi kita biasanya kan ketemuan sama orang-orang, ya ada pertukaran informasi dan sebagainya. Mungkin ada yang harus dijaga juga kalau bertemu itu menjaga hati. Ada orang yang sebelumnya bisa bersyukur, kadang syukurnya itu bisa rusak karena melihat yang dia nggak kuat melihat. Bisa kayak gitu. Melihat nikmat yang lebih banyak, dia jadi nggak kuat. Padahal kan kalau kalau kita tahu ini Allah yang bilang ke kita ya di surat Az-Zukhruf, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ini sebenarnya buat ini ya membantah perkataan orang-orang yang masa utusannya kamu sih yang jadi utusan, kan ada orang-orang yang bangsawannya kami, ada orang-orang yang hebat-hebatnya kami, masa kami yang jadi rasul. Padahal kan yang ngasih itu kan terserah Allah sebenarnya. Kalau dia memang mengeluarkan perkataan yang ini benar-benar wahyu ya, itu ya kita terima aja. Ini kayak persis sifat-sifat orang Yahudi ya, ya terserah Allah, nabi terakhir nggak dari mereka kan terserah Allah. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Sebenarnya kalau kita ngelihat termasuk rezeki itu kan juga ayat selanjutnya itu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan kami juga yang telah membagi ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahkan rezeki-rezeki yang kita lihat ke orang semua itu kan juga dari Allah yang membaginya. Jadi nanti ada perkataan orang soleh. Jadi kalau setelah dia tahu, ya namanya rezeki ya, nggak cuma ma'isyah itu, kalau di sini ma'isyah itu lebih ke arah untuk penghidupan. Kalau rezeki itu kan bisa sampai luas sekali sebenarnya, nggak cuma penghidupan, nggak cuma ma'isyah. Bisa sampai hafalan lah, kecerdasan, kesehatan, dan sebagainya. Itu kan Allah juga yang bagi. Kalau kayak gitu, hilanglah sifat hasad. Jadi ketika dia mulai melihat orang lah, ini kan Allah yang ngatur ya. Ya itu terserah Allah sih. Jadi kita nggak terlalu memikirkan buat apa mikir kayak gitu. Toh itu nanti kalau seperti perkataan Nabi ya, kalau kita masalah harta itu kalau melihat ke atas terus, bahkan napas saja nanti jadi nggak enak. Makan makan juga bisa jadi nggak enak. Makan yang sebenarnya enak karena terlalu sering melihat ke atas itu jadi ya kayak ada fenomena aneh, bisa merasakan nikmatnya makan kalau harus ke resto yang ada singanya lagi duduk, itu kan ngapain dong makan sambil lihat singa macan, itu kan buat apa, kok hilang kok rasa nikmat makan tuh karena keseringan terlalu sering melihat ke atas, itu kan nggak baik. Ini ya kayak gitu. Dan kalau kita tahu ini pemberian dari Allah berarti kan hasad tuh dengki, dengki itu hilang, hasad tuh dengki, dengkinya hilang. Dan daripada kita mikirin itu kan Allah yang membagi. Yang penting kita usaha di posisi kita masing-masing. Kita mengerjakan apa yang diamanahkan ke kita. Kita mencari maisha ya jelas. Tetap mencari maisha. Tapi tidak perlu lagi ada hasad-hasad.
Bahkan nanti kita bisa tahu kita itu ternyata nggak mempunyai musuh sama sekali kecuali satu. Ini seperti perkataannya Nabi Yusuf yang mau dibunuh saudaranya dulu pas masih tangan saudaranya yang lempar ke sumur, tangan yang sama di saat Nabi Yusuf sudah jadi pejabat, itu tangan yang sama tuh minta-minta gandum, itu dimaafkan. Nah, Nabi Yusuf menyalahkan ini, aku maafkan kalian dan waktu itu kalian ini karena tergelincir oleh syaitan, yang disalahkan syaitan. Ya memang bagusnya seperti itu karena setan itu kan menganggap kita musuh. Loh masa bahkan menganggapnya nggak main-main lagi. Dianggap semua manusia loh. Iblis itu kan pas Nabi Adam diuji Allah keluar dari bumi kan, dan iblis terlaknat, nanti semua sampai anak turun semua manusia dianggap musuh. Terus masa kita anggap dia benar-benar totalitas yang anggap kita musuh. Terus kita anggap dia ini kan jadi susah. Jadi nggak usah lah nanti kalau ada manusia kayak gini dan perlakuan tidak baik, ya kita kita lemparkan ke syaitan saja, menghilangkan rasa hasad, dengki dan sebagainya. Dan karena kita tahu ini dari Allah, makanya ada lanjutannya di surat An-Nahl itu Allah juga mengatakan ke kita, ma indakum yanfad, ma indakum yanfad, wa ma indallahi ba, yang di sisi kalian itu nanti pasti hilang semua kok. Ini kan Allah yang ngasih itu. Ya bagi Allah tuh nggak pandangan Allah ke kita tuh nggak ada berharganya sama sekali, semua harta benda kan dikasih Allah, masa ada harganya, orang Allah sendiri yang ngasih kan. Yang dilihat Allah bukan itu. Jadi apa yang ada di sisi kita semua ini, dari harta apa yang kadang menyilaukan itu bakal hilang, dan juga padahal yang di sisi Allah itu kekal. Jadi kalau balasan di surga itu, kalau kita harta itu udah jadi amal soleh, ada balasan di surga, misalnya buah-buahnya itu nggak bisa habis. Balasan apapun di surga itu sifatnya kekal, sekecil apapun kekal semua. Di dunia sebesar apapun dunia itu nggak ada yang kekal dan hilang semua. Dan terakhir, ini sudah 7 menit ya. Jadi tadi saya dikasih pesan nanti kalau pulang juga coba bilang ke keluarga kita itu kepada Allah itu tetap sendiri-sendiri. Jadi walaupun kita ini mungkin suami istri saling mengingatkan hidup bersama dan sebagainya, tapi nanti hakikatnya kalau mati ya mati sendiri. Ya ada kemungkinan mati bersama, tapi di kuburnya tetap nggak bareng. Pasti ada yang duluan. Tetap susah kalau benar-benar sama. Pasti sendiri-sendiri, nanti ngadap Allah sendiri-sendiri. Jadi ya kita bangun hubungan ke Allah itu nggak harus, jangan bersandar ke orang. Benar-benar kita bangun masing-masing. Ke Allah itu bangun masing-masing. Dan nanti kita membangun hubungan kita bersama itu ke Allah dulu. Jadi nanti tetap kita bakal sendiri-sendiri kok. Bahkan di hari kiamat itu kita sendiri-sendiri. Makanya kita jangan saling bersandar kepada satu sama lain. Bersandar masalah akhirat ya. Bersandar masalah akhirat kepada istri, kepada suami. Nanti kalau istri ada kurangnya kayak gimana? Terus kita jadi lepas. Kalau suami ada kurangnya kayak gimana? Kan harusnya bersandarnya kepada Allah saja. Kita mati-mati sendiri, nanti di akhirat dibangkitkan sendiri, menghadap Allah sendiri, semuanya sendiri ya, moga-moga Allah mudahkan jalan kita. Tapi ini kita bersama ini untuk mengingatkan. Walaupun nanti kita semua di sini di grup ini nanti sendiri-sendiri juga ujung-ujungnya. Gitu saja. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Singkat tapi padat ya. Jadi banyak banget hikmah yang bisa kita ambil insya Allah dari kultum Ustadz Ade barusan. Termasuk tadi ya, Nabi Yusuf itu nyalahinnya setan gitu. Makanya dulu saya sempat ada ikut kayak seminar motivasi gitu. Seminar motivasi itu di situ si pembawa acaranya tuh kayak nanya, "Siapa di sini yang punya musuh?" gitu. Terus dia tuh berusaha meyakinkan kalau punya musuh satu tuh kebanyakan gitu. Kalau punya teman 1000 tuh kesedikitan gitu. Tapi ya saya tuh juga kurang sepakat gitu. Jadi dia tuh kayak meng-encourage kita tuh nggak boleh punya musuh gitu ya. Saya kurang sepakat karena saya setuju dengan seperti yang tadi Adenantera ceritakan gitu ya. Ya paling enggak di Al-Quran tuh jelas tertulis bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ya pasti kita punya musuh gitu. Kalau kita nggak nganggap setan itu musuh ya malah bahaya. Jangan-jangan itu yang menyebabin kita gampang diajak ya ke apa ya ke perbuatan-perbuatan kesetanan.
Oke, satu agenda sudah kita laksanakan. Tidak ada tanya jawab ya Ustadz Adi ya? Karena Sharing, sifatnya kultum sharing, saja. sharing. Sesuai yang tadi sudah kita bahas gitu, sekarang agendanya adalah nyantai, yaitu update kabar, domisili, kesibukan saat ini gitu. Diharapkan nih satu persatu ya kita bicara gitu. Jadi kecuali yang memang nanti nggak bisa open mic gitu karena ada yang lagi di perjalanan dan lain-lain, ya nanti kita skip aja gitu. Mungkin dimulai dari saya gitu, selaku host ya. Jadi saya mengawali. Nama saya Muhammad Mustafa Mulya Pambudi. Iya, udah ada Nggak yang tahu tahu. pasti ya. NIM saya 36467. Oh, nggak penting ya. Sekarang domisili di Tangerang, Karawaci. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang ada lagi bisnis trip atau apa di daerah situ, atau misalnya lagi bisnis trip tapi kehabisan hotel, insya Allah bisa nginep di rumah saya, mungkin ada 1 kamar kosong begitu. Terus sekarang domisili di situ, Karawaci, Tangerang. Kerja sebenarnya di Jakarta, di SCBD. Tapi saat ini lagi di bisnis trip karena kebetulan apa, lagi ada overhaul PLTU yang cukup besar gitu. Jadi harus dipantengin sampai Mei nanti insya Allah. Jadi saya sih weekend harusnya bisa pulang sih, pulang unofficial. Pulang unofficial aja gitu. Tapi di luar itu sampai Mei nanti insya Allah di Cirebon terus begitu. Sekarang juga masih overhaul. Terus apalagi ya? Sekarang kesibukannya sebenarnya utamanya sih ya ngurus keluarga gitu. Jadi menyiapkan apa-apa yang tentang keluarga. Yang kedua ya pekerjaan, kemudian apa ya, ya itu aja. Di luar itu ada kebetulan saya juga jadi bagian dari struktural di daerah apa, saya jadi wakil ketua RT dan sekaligus sekretaris RW gitu. Karena memang dulu ini berniat untuk dulu kan cukup aktif ya waktu jadi mahasiswa. Jadi kalau bisa sekarang juga aktif juga gitu. Dan senang juga bisa aktif di Satu Lole Mengaji seperti ini juga. Paling itu aja, nggak terlalu banyak-banyak. Monggo yang next-nya mungkin dari siapa nih? Mbak Fani deh. Ini dari atas ke bawah aja. Mbak Fani boleh di intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama, hah? Gambari, Iya, dong. Bisa dong, Ja. Masa ngasih gambar di mana tuh Bukit Bintang? Kalau sekarang aku domisili di Jakarta, di daerah Pramuka. Biasanya kalau weekend suka main-main nih ke Tangerang, BSD, karena daerah sana kayaknya banyak acara-acara seru. Jadi semoga kalau bisa weekend adain dong ngumpul-ngumpul di daerah sana biar ramean. Biasanya yang agak slow tuh ada Nyoman, Atur juga kadang join, dan mungkin bisa kadang ada CM juga gitu-gitu. Kalau kesibukan ini hal yang tricky ya. Sekarang sibuk menata hidup aja sih sambil nemenin suami pastinya. Gitu sih. Mohon doanya aja lagi persiapan beberapa hal, semoga dilancarkan juga gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. amin. Mantap, mantap. Terima kasih Mbak Fani. Lanjut Mas Gatia nih yang tadi datang juga cukup awal nih. Ini Bisa nggak perlu open mic kah? open mic ya, oke. Untuk sekarang sih kerja masih di pabrik baja di Cilegon, jadi tapi domisili sekarang di Serang, di rumah di Serang, dan kesibukan sampai musofa sih, keluarga dan kerja doang paling ya. Dan kebetulan kan Juli tahun lalu, alhamdulillah dikasih rezeki anak kedua, jadi agak lebih chaos. Dan ya kehidupan nafas kedua juga, tahun lalu dikasih nafas kedua karena sempat henti jantung juga. Nah, jadi paling saran saya buat teman-teman sih stop merokok aja gitu. Itu paling dari saya. Waduh, mantap, mantap. Tetap semangat Mas Gatia.
Itu, henti jantung kalau boleh ngulik sedikit ya, kejadiannya kapan itu, Gat, ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu, jadi sekitar bulan Mei kalau nggak salah, yaitu sebenarnya ada operasi batu ginjal. Nah, itu sebenarnya operasinya udah selesai. Jadi waktu itu masukin selang lah ke dalam saluran uretra itu, selangnya udah selesai diambil, dan lagi dalam mau tahap observasi sebenarnya. Dan alhamdulillahnya ya EKG itu masih nempel. Dokter-dokternya lagi buat laporan. Jadi waktu itu masih di dalam ruang operasi ya, kebetulan masih dalam ruang operasi. EKG tiba-tiba drop betul ke 0, jadi nggak ada detak jantung sama sekali. Itu selama kurang lebih semenit, hampir 2 menit kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah nggak sampai maju jantung sih, cuma CPR doang. Dan itu dikarenakan sebenarnya simpel alergi sih sebenarnya, alergi dan dingin. Jadi kan kalau di ruang operasi kan dingin banget ya, dan itu dibius. Jadi kalau masih sadar sebenarnya sih nggak harus henti jantung karena masih bisa maksa nafas ya, cuma karena lagi nggak sadarkan diri, jadi ototnya rileks semua, nggak bisa maksa nafas. Dan ketika lagi alerginya kambuh itu ya nggak ada udara sama sekali, jantungnya betul-betul drop ke 0. Jadi alhamdulillah waktu itu perawatan lengkap di ruang operasi, di CPR, ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan sekarang. Alhamdulillah. Berarti itu ini ya, posisinya bius total ya? Iya, jadi operasi sebenarnya 2 kali, pemasangan selang sama pencabutan. Nah pas pemasangannya itu sebenarnya setengah badan, cuma pas pencabutan aku mintanya, karena pas setengah badan itu harus pasang kateter ya, itu sakit sekali. Jadi yang keduanya bilang, Iya. "Dok, saya minta ini aja, minta full aja lah, yang saya nggak sadarkan tapi nggak usah pasang kateter." "Oh bisa," katanya. Nah setelah dari situ ya kita nggak tahu juga bahwa bakal kumat si alergi ini, karena emang beberapa bulan sebelumnya itu lumayan sering ngerokok ya, yang dulunya jarang, terus pas ya karena lagi banyaknya maintenance juga, jadi lebih sering ngerokok, nah jadi lebih gampang kambuh sebenarnya. Gitu. Siap. Emang masang kateter tuh tricky ya. Dulu tak pikir tuh simple sampai kemarin bapakku operasi terus harus pasang kateter dan pas nggak jago itu loh yang masang. Itu Oh sakit banget darahnya Mus, banget. kemana-mana. Nggak mau lagi Sakit. Mus, sakit banget Iya. sakit banget. Ya jaga-jaga Nggak mau lagi kesehatan aku. lah. Apapun Iya, kan kalau operasi kan pasti harus kateter ya. Itu aja sampai ngeri ya iya. kalau salah gitu atau nggak jago gitu. Lagi Oke lah. maintenance sama ngerokok agak. Ya kalau Iya, orang maintenance kan capek. biasa lah. Iya capek, terus pas istirahat ngaso pada ngumpul ya biasa lah. Pada ngerokok kan bareng ngesos ini. Sekarang mudah-mudahan jadi pengingat biar kuat lagi ya. Kuat untuk Iya, ngejaga nggak ngerokoknya. pokoknya jangan ngerokok, udah stop nih sama sekali udah, Siap. alhamdulillah. Oke, thank you Mas Getia. Lanjut nih, Mas Ya, Azmi Ilham. Lagi bisa open mic atau lagi meeting, Ilham? 3, 4, 5. Oke, jadi kelihatannya tadi sih kedengarannya lagi meeting ya, jadi thank you sudah sambil join nih. Jadi kalau nggak bisa open mic juga it's okay. Lanjut mungkin Riko juga lagi di travel ya? Iya, sepertinya Riko juga. Bentar lagi sampai lagi. Oh, siap. Kita lanjut dulu ya berarti. Diobong. Ini Diobong. Iya, Bong. Apakah sedang bisa open mic? Oke, tidak bisa. Kalau Ataka bisa open mic kah? Kayaknya update-nya Ataka lumayan terekspos ya di sosial media, jadi ya, gimana Sorry Ataka? masih di luar. Oh iya. Gimana? Ini aja, update sekarang domisilinya gimana, Update kehidupan kabarnya ya. gimana? Oke, alhamdulillah sehat teman-teman. Posisi masih di Jogja.
sehari-hari di kampus ya. Terus ya ini alhamdulillah baru dapat amanah lagi berupa anak kedua. Mohon doanya moga-moga jadi anak yang soleh dan berbakti buat orang tua, bangsa dan negara, dan bisa bermanfaat buat semuanya begitu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sih update-nya. Ya, siap. Lagi di luar mana itu kah? Lagi makan kah? Iya lagi di resto nih sama Oh, anak-anak. wah, halo. Siap. Oh, thank you loh sudah mau join. Aman. Nah, dengerin Siap. dulu dari tadi. Siap. Oke, thank you Kak. Lanjut ya. Atur. Iya, Tur. Apakah Halo. bisa open mic? Ada Dio Bong, ada Moh Ervan Hanin, Dio. Gimana tuh? Atur dulu deh, atur. Ayo. Halo. Ya, Suara aku masuk, Pak? masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Crystal Iya. clear, Tur. Halo. Oh, kayaknya suara kami yang nggak masuk ya. Masuk. Oh, masuk. Oh, suaramu Iya. juga masuk, Tur. Masuk ya. Heeh. Halo. Malam semua. Malam. Ya, update kabar apa ya? Aku domisili di Cilegon. Kalau untuk apa ya, kerja aku sporting perusahaannya Gatia. Kebetulan sekomplek juga. Terus Oke. kegiatan sih masih sama ya. Sama ini yang lain juga ngurus keluarga. Cuman untuk kesibukan sih nggak ada. Paling sibuk mau nurunin berat badan aja sih ini. Karena Coba open kalau mic, Tur. kalian Kami mau lihat, Tur. Ya, lihat open aku, mic, open kamera maksudnya. nah ini alasanku nggak bisa alasanku off cam. Karena mungkin yang dulu ketemu aku sama aku yang sekarang aku beda, udah naik 10 kilo kemarin pandemi dan lagi membangkitkan minat olahragaku karena pandemi ngurus macam-macam. Ya mungkin itu dari aku. Sip. Emang sekarang apapun masalahnya pandemi ya. Kambing hitamnya. Ekonomi, pandemi. Sampai atur gemuk pun pandemi masalahnya. Masya Allah. Oke, thank you, Tur. Tapi dengar-dengar kan kamu sudah tidak di dunia electrical engineering lagi ya? Bisa diceritain sedikit, Tur? Oh iya, ya mungkin dari akhir tahun lalu dia kemarin ngisi juga, gabung sama beberapa rekan kita di mentorship ya, yaitu inisiasi aja untuk adik kata kita untuk ngisi sharing ya, bukan ngajar tapi kita sharing pengalaman aja. Karena emang basicnya di sini aku udah istilahnya mutasi rotasi mungkin kalau di perusahaan itu udah pindah, nyobain lebih dari 2 posisi yang nggak berhubungan dengan teknis. Oh, Ya kemarin pertama di operation, kedua di GA, terus diperbantukan di HR, terakhir ini sekarang terakhir di 2023 itu di bagian komersial. Jadi udah berkelana. Oh. Iya, udah jauh sekali dari dunia engineering, tapi ya masih bisa catch up dikit-dikit lah untuk tahu tentang engineering ya dengan kemarin sempat bikin forum juga di sini di Cilegon, isinya anak-anak intern kantorku, namanya Steel Society. Ya kalian bisa tahu lah mungkin dari postinganku di Instagram itu, karena forum kecil-kecilan aku mencesarkan diri untuk bisa sharing knowledge juga ya terkait dengan soft skill gitu. Timbal baliknya mungkin mereka yang aku naungi atau aku
aku tampung gitu, yang anak-anak internnya itu ngasih feedback ke aku tentang apa yang mereka dapat di perusahaan aja gitu sih. Hmm. Itu Wah, mantap, mantap. mungkin itu aja sih. Siap, siap. Memang kalau Iya. selama perusahaannya masih teknis gitu ya, Hmm. aku juga berharap aku punya tim procurement yang ngerti teknis, punya tim komersial yang ngerti teknis, paling nggak sedikit-sedikit gitu, jadi feel-nya itu dapat. Makanya dipahami sih kalau ada misalnya kamu yang teknisnya mungkin udah oke, terus pindah ke jalan-jalan ke divisi yang lain, mungkin ngelihat potensinya juga, karena terus terang ngebantu sih buat yang murni di teknis gitu. Oke, Iya, iya. Siap. thank you Atur sharing-sharingnya. Next, Reza, Pak Ketua Angkatan, boleh open mic kah? Ja. Halo. Wis open mic. Ayo urung deh. Nah, itu dia. Sudah aja. Oh. Ya, Oh, di mana itu? di rumah, Bos. Ya, Oh, kita di ngobrol ya. rumah. Nggak Oke, apa-apa. wis. Gimana? Assalamualaikum Update, warahmatullahi kabar. wabarakatuh. Ngapain Selamat lu pakai malam. topi, woi? Buka Waalaikumsalam. topi lu. Topi lu ngapain tuh? Iya, kok di rumah pakai topi ya? Jumpa gua. Oh, abis umroh, botak. Botak. Ntar kelihatan kan lu Buka jidatnya. botak. Kayak ini aja lu, kayak ospek. Gua update aja, berisik lu. Istri gua malah ketawa. Monggo. Update apa sih tadi gua? Ya. Kabar, Jadi, domisili. NIM 10 30 10 26 TK 36767. Nah, gua hafal tuh, Mus. Sama. Gue juga masih hafal. Yang lain hafal enggak? Jaket angkatannya masih gua pakai. Update ya. Update ya masih di Duri, kerja di Duri. Mina, tukang listrik. Ngurus anak, ngurus istri, udah gitu aja. Ngurus istri, bukan istri ngurus elu. Iya, kembali ya, sorry. Ya kan menafkahi, Pak. Menafkahi Oh, menafkahi. Iya, yang menafkahi istri, menafkahi anak. Iya. Iya. Oke lah. Itu Kemarin update sih. habis balik dari umroh ya, alhamdulillah sepertinya umrohnya keren lagi pas Ramadan ya, ngepas-ngepasin. Insyaallah, brother. Nanti sharing-sharing gimana mungkin ada kiat-kiat gitu, atau kemarin kayaknya udah sharing travel yang recommended dan lain-lain gitu ya, nanti kita sharing-sharing di sesi itu, selanjutnya. pokoknya travelnya itu. Kalau mau dikira salapi, ikut travel itu. Waduh. Ya, Ya. intinya gitu lah. No comment kalau itu. Enggak serius. Gue awalnya nggak tahu kalau itu travel salapi kan. Ya gue ikut. Terus pas di sana ternyata isinya salapi semua. Dikira istri gue, kamunya salapi juga ya? Ya, enggak juga sih. Ya, gitu ini ya. Maksudnya gue kasih tahu awal, takutnya ntar ngikut gue kok nggak berkenal gitu. Tapi sebenarnya berkenal aja sih. Yang penting sama kan, sama-sama ngadep kiblat sholat. Iya, kitabnya satu, namanya satu ya. Ka'bahnya juga masih di situ kan? Masih di Masih di situ, alhamdulillah. Masih kelihatan, alhamdulillah. Kan ada juga tuh ke Mekah, katanya kagak bisa ngeliat Ka'bah kan, saking banyaknya dosa gitu. Oh iya, yang bagus lagi ada yang pakai goa. Itu update dari itu. Oke. Oh iya, pakai goa itu. Itu paling murah, efisien, Bos. Oke lah, thank you. Ini Reza keren ya, punya anak 3 tapi masih cengangas-cengenges gini, mantap. Pasti istrinya yang stres nih kayaknya nih. Oke, lanjut. Aan. Nah, waduh, orang jauh nih Aan nih. Aan bisa open mic atau lagi di kereta? Udah Oh, pulang, bisa open mic. Kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan. Halo, assalamualaikum semua. Udah lama nggak ketemu. Nggak pernah ngumpul, tapi alhamdulillah bisa ketemu sama semuanya. Happy banget. Oh ya, aku lagi masih kerja di Jepang, di Yokohama. Masih di engineering. Nggak keluar bidang kayak ini, kayak atur. Ya? Kalau aku keluar bidang nggak kuat sih otakku kayak atur. Apa ya? Oh ya, istriku baru lahiran kemarin bulan 2, anak kedua. Oh, Jadi laki-laki.
Alhamdulillah sih. Oh, Heeh. selisih berapa tahun, An? 4 tahun, 4 tahun. Well plan banget Oh, ya. ideal. Oh, tidak ada support system, Ja. Harus direncanain. Terus Mantap, yang mantap. menarik itu yang aku pengen cerita itu pas ini. Jadi kan pengen lahiran anak kedua itu pengen libur. Aku kan punya cuti sebulan tuh. Hmm. Aku pengen hantam tuh sebulan. Waktu aku bilang sama bosku, liatin jadwal itu, langsung di one dong. Kamu beneran mau libur 1 bulan ini? Coba deh dipikir dulu kita. Terus mau Pak, terus dibiarin seminggu. Di one lagi Mas. Terus akhirnya Hmm. aku kayak seminggu masuk, seminggu libur, seminggu masuk, seminggu libur gitu. Itu sih. Kalau pengen harus direncanain sih Mas. Kalau Iya. apa ya, nggak ada sih yang menarik dari hidupku. Makasih ya Mas semuanya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantep nih. Lahiran di Jepang ya. Keren. Tapi kalau yang perempuan melahirkan tuh cutinya panjang kan ya? Berbulan-bulan ya? 7 bulan ya kalau nggak salah. Sampai setahun. Sampai setahun tuh Setahun masih malah di ya? Iya. Ya, karena aku punya temen kemarin tuh, satu divisi kalau di Jepang, dia tuh izin sampai, yes, betul, setahun. Aku sampai ini typo atau enggak? Oh, ternyata benar. Benar Karena setahun. Halo. Halo. Kayaknya Mustafa deh, Iya, signalnya. kayaknya mau Mustafa ya. Mustafa paketnya habis. Paketnya habis. Udah lama nggak denger itu. Ya, live hostnya Jepang gimana ada, nih? bro. Ini masuk. Sorry, kayaknya jaringan deh. Aduh, maaf. Ya gitu. Hmm. Oke, udah kedengeran lagi ya? Udah. Oh, Udah, maaf. Mas. Siap. Oke, lanjut ke Bowo. Nah, nih. Prabowo, Non Subianto. Bowo bisa open mic kah? Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa tadi? Update. Update, kabar, domisili, ada yang menarik nggak di hidup sekarang? Ya. Sekarang tinggal di Jakarta Selatan, dekat Waduk Brigif, tempat jogging. Yang tadi teman-teman Hampir mau tiap hari tuh olahraga, bawa tuh jogging tuh. lari aja di dekat tempatku, sama-sama kita lari. Mana kamera buktinya kita jogging? Preparation terus ya, Bowo ya? Ya, Ryan lo ada buktinya. Oh iya. Ada tuh, Ja. Lanjut. Kemarin Otiro ya. Iya kan gantinya. Apalagi update. Oke. Sama sih kayak teman-teman ya. Oh, bikin kelas sih, Wo. Mencoba menyiapkan yang harus disiapkan. Tuh suruh bikin kelas tuh sama Gatya. Kelas Suhu apa? aja tuh. Class Gitu. of Titan. Apa? Class apa? Class of Champion. Class of Champion ya. Kan kemarin sempat belajar apa? Data science apa? Oh ya. Ya. Oh iya. Itu iseng-iseng aja atau gimana, Bo? Ya iseng sih, memang cari peluang baru mana dipakai sekarang. Karena kan dengan disiplin yang lama itu nggak terlalu relevan di tempat yang sekarang. Jadi harus cari pelarian.
Ya Oh, udah, makanya tiap hari lari ya? makanya lari. Aku nggak nyalahin Oke. COVID tapi. Iya ya, Atur nyalainnya COVID terus ya. Padahal COVID pun bisa lari loh, Tur. Iya, Oke. ya itulah. Nanti kalau ada waktu ngobrol di tempat offline aja biar seru. Boleh, Sip, boleh. sip. Di Senopati tuh. Boleh. Oke. Bowo, ada Dah, lagi, Bowo? ya. Assalamualaikum. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, mantap, mantap. Memang kayaknya ini deh, kan organ penting kita tuh selain jantung juga otak ya. Nah, katanya kalau jantung tuh dilatih dengan lari, otak tuh dilatih dengan mempelajari hal baru. Bagus tuh bahasa katanya. Jadi kalau bisa mempelajari hal baru, bagus sih buat otak biar nggak cepat mati. Apalagi kita udah 30-an gitu kan. Begitu, otaknya nggak cepat lumpuh ya. Oke, lanjut. Abdul. Wah, Abdul nih sudah lama tidak terdengar nih Punya. suaranya nih. Nih, bisa open mic kah? Abdul bisa open mic? Belum? Kalau gitu kita lanjut ke Ocir deh. Ocir tadi sudah bisa open mic tuh kayaknya. Piye, Cir? Tapi Ocir udah sempat ngisi, kita udah tahu sih kayak Aduh, kabarnya. malam udah di semuanya. rumah ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah udah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya. Apa kabar Ini semua? di rumah atau di Di kosan, rumah Cir? nih udah ada anak nih. Oh, alah. Halo. Gimana? Ayo Alhamdulillah update-nya. kabar baik semuanya. Dari mana? Sekarang sih di Bandung ya, teman-teman. Di Bandung, Mangga yang mau mampir tuh deket stasiun. Wah, deket stasiun pokoknya. Kalau dia mau mampir, Reza udah kesini tuh. Reza udah kesini. Mau nginep juga Stasiun boleh. Bandung atau stasiun? Stasiun Bandung, stasiun Bandung. Oh, enak ya. Ya, Sip. alhamdulillah di ininya apa rumah dinasnya KAI ini. I see. Anak masih 2, belum boleh nambah nih sama istri. Iya. Masih kecil-kecil. Kalau kesibukan sekarang ini kuliah ya, kuliah. Udah kerjanya stop dulu. Stop dulu, sibuk kuliah aja. Tiap minggu 3 kali. Bolak-balik Jakarta. Sisanya ya libur. Oh, jadi kuliah itu harus face to face ya? Iya, jadi sekarang tuh online-nya cuma 20% diperbolehkan. Kalau di Sampai kapan UGM itu, Cir? tuh, Rencana sisanya tesis offline. dan lain-lain? Insya Allah tahun depan lah, pertengahan itu selesai. Masih setahun lagi ya Tahun kira-kira depan. ya? Masih setahun lagi. Mantap. Itu bukan motivator itu. Bowo. Antara motivator sama ngajarin tuh ini ya. Nah, itu sebetulnya ini apa? Ada dapat tugas lah, dapat tugas dari kantor juga gitu untuk sharing-sharing lah terkait dengan proyek. Nah, itu kebetulan ada tugas juga tuh dari kampus gitu ya. Leadership communication gitu ya. Kebetulan ya udahlah sekalian lah untuk ngajarin rekan-rekan yang di kantor gitu. Udah sekalian buat video aja 40 menit gitu. Jadi ya kalau di kampus syaratnya cuma 15 menit kan. Tak potong-potong aja udah saya kasihin yang kasih potongannya. Nah, sisi yang di YouTube itu saya sharing buat teman-teman yang rekan-rekan di kantor. Itu sih sebetulnya trigger. Mantap, luar biasa. Ada yang nanya tuh, Cir, ngambil apa, Cir, dari Aan tuh? Oh, kuliahnya ya? MBA, Master Business Administrasi. Itu dipilihkan sebetulnya dari kantor sih. Dari kantor mungkin butuh ya, kantor mungkin butuh ya. Ya, disekolahkan ya, disekolahkan. Ya, disekolahkan. Ya ceritanya gini sih sebetulnya kenapa kita tuh KAI ya. Jadi KAI itu jarang ini
di eksekutif level tuh jarang orang-orang dari internal sebetulnya, teman-teman. Oke. Kebanyakan tuh ngambilnya dari luar semua tuh. Karena mungkin budaya zonan dulu ya. Nah, sekarang itu mau membentuk tuh mulai dari internalnya supaya bisa bersaing lah, berkompetisi di level eksekutif. Itu sebetulnya tujuan. Makanya kemarin dibukalah itu peluang itu. I see. Ya, kalau orang luar kadang mungkin kemampuannya ada tapi hatinya tidak bersama KAI dari lama gitu ya. Kurang Betul. Jadi jiwa KAI-nya. iya. Orang KAI itu kan mayoritas orang-orang anak-anak ini ya, banyak kan masih yang SD aja masih banyak loh. SD, SMP itu masih banyak. Jadi Iya sih. ya itulah orang-orangnya memang perlu kali ini perlu diiniin lagi lah, disesuaikan. Kalau kita tuh bahasanya perlu dicambuk gitu. Karena beda ya pola pikirnya teman-teman di level itu tuh memang harus didorong terus untuk gerak gitu. Dan terus kesibukan lain sama kayak Mustafa gitu. Saya jadi ketua RT nih kebetulan malah ketua RT. Di lingkungan ini ya. Jadi ya sibuknya ngurusin warga gitu ketika puasa gitu ya. Ngadain buka bersama ya keamanan itu, jaga keamanan karena Bandung tuh rawan ya, banyak. Kemarin sempat nangkep pengedar narkoba lah, terus nangkep anak-anak tawuran gitu ya. Makanya kita ini jaga lingkungan lah, mulai jaga lingkungan, nertipin warga Bandung gitu. Kalau sendiri nih di sekitaran stasiun itu kan memang dari dulu ya tempat pusatnya ini ya orang-orang main biasanya kan. Orang dimanapun pasti mainnya di pinggir rel. Nah, ini kita mulai tertibkan itu pola budayanya. Itu sih. Mantap. Itu warganya berarti pegawai KAI semua atau campur-campur? Campur. Jadi ada warga pegawai, ada warga yang lama, karena di perumahan itu pensiunan masih boleh tinggal, Mus. Maupun sampai anaknya. Nggak diambil ya? Enggak. Iya, selagi dia masih bisa bayar aja gitu sebetulnya. Kalau dari pensiunan. Jadi sistem sewa aja dia. Nah, cuma mungkin dulu ketika perumahan ini kosong gitu ya, karena digusur ya, orang-orang lama itu digusur karena mereka menggugat KAI kan, pengen menguasain rumah tuh. Ini sempat kosong nih selama setahun. Jadi lingkungannya itu dijadikan sarang lah ya, sarang narkoba. Jadi banyak banget orang-orang luar gitu naruh barangnya tuh di sini. Nah, jadi mulai kita jebak lah, kita tangkepin semua gitu ya. Dan memang ini nggak aneh ya, di Indonesia tuh ini sedikit cerita ya. Itu kalau kita lihat yang backingin memang ya dari aparat gitu loh. Aparat. Betul. Ini udah fakta ya kalau dilihat, ini fakta. Direkam loh, Cir. Kita udah. Nggak apa-apa. Oh ya. Kedengaran keparat ya. Ada oknum lah ya, oknum aparat gitu. Gitu. Jadi ya begitulah ya di Indonesia itu ya, kita pintar-pintar kita lah ngelihat ini. Jadi karena itu ya udah, karena kita bener ya apapun ya itu. Ya kebetulan ini ada Kang Deddy Mulyadi kan ya. Nah, kita coba dorong dari sana ya. Karena yang jualnya juga di sini gitu loh. Dan budayanya Bandung, mereka tuh nggak berani ya. Ini aku tuh agak aneh ya, orang-orang situ tuh mereka tuh nggak berani speak tuh. Padahal mereka tuh tahu itu tempat ini gitu ya. Wah, ini aku juga sedikit kecewa dengan warganya gitu loh. Mereka nggak peduli gitu, nggak punya rasa kepedulian terhadap sekitar gitu ya, untuk ngomong. Nah baru kita masuk itu. Nah itu baru kita masuk ya, baru kita coba kerahin semua tuh anak-anak muda, terutama yang pegawai sih kalau kemarin tuh. Kalau saya udah pokoknya kompak, kita harus bersihin ini semua. Itu sih ya, balik lagi ke prinsipnya hidup ya insya Allah supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Wah, mantap. Keren. Udah sampai jadi ketua RT loh. Mantap. Kita juga pantas bingung kayak waktu kemarin pemilu tuh kayak ada banyak lumayan kerjaan ya. Betul. Wah, pemilu tuh paling sibuk udah. Pemilu kepala daerah kan ya.
Kepala Walaupun daerah. bukan KPPS-nya tapi nyiapinnya, ngorganize-nya, Ya, nyariin anggotanya gitu. Wah, bagian itu tuh seru sih. perwakilan KPPS lah gitu loh, dipilih kayak gitu, Mas, Oke, untuk bantu. Paling itu, ya teman-teman, salam sehat semuanya. salam sehat. Kita lanjut dulu. Ocir, jangan kemana-mana dulu. Kita masih ada agenda. Lanjut, Abdul, apakah sudah bisa open mic? Abdul, kita sudah jarang nih mendengar suaranya Mas Abdul. Kalau belum, mungkin Ade Yahya. Pemuda Kendari. Ade, apakah bisa... masih joining. Ade, Yahya. Bisa open mic kah? Kalau belum, Fauzi mungkin yang belum ya? Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh di-update kamu kabarnya gimana, kemudian tinggalnya di mana, kesibukan. Kayaknya macam-macam banget Fauzi ini. Kadang kalau dilihat di sosial media secara sekilas ya, ada gurunya, ada pengajar robotnya, ada ngabdi buat anak-anaknya. Ini sebenarnya apa sih kegiatannya gitu? Boleh diceritakan? Sebenarnya apa ya? Ya banyak itu tadi. Kalau tinggal sekarang masih di Jogja, nemenin ibu sama istri. Qadarullah belum dapat ngomongan juga. Mohon doanya teman-teman semua. Sudah Amin, amin, amin. 5 tahun. Cara berbagai macam tes sudah dijalani, alhamdulillah sehat semua. Terus kata dokternya, ya emang ada beberapa kasus yang kayak gini Mbak gitu. Jadi sebabnya tidak diketahui gitu. Dari pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah sama-sama sehat, kondisi fisiknya juga bagus gitu. Unknown condition. Dan tapi ternyata emang qadarullah ini adalah sebuah jalan yang harus kami tempuh karena ternyata ada banyak amanah yang harus kami terima gitu. Dan kita nggak bayangin kalau ternyata misal kita punya anak, gendong kemana-mana gitu, ternyata amanahnya akan seberat ini. Bayangin. So, kalau amanahnya, kalau kerjanya sekarang bantuin Ataka di Jago Robotika, terus masih juga bimbing adik-adik yatim, ada 15 anak yatim binaanku, seminggu 3 kali di Sanggar Belajar. Teman-teman kalau pengen mungkin main ke Jogja, bolehlah mampir-mampir ke Sanggar. Di mana itu posisinya sih? Itu di Kalurahan, di kantor kelurahan dekat rumahku, Jalan Imogiri Timur. Kalau Jogja itu ada 8 sanggar di seluruh Jogja. Itu aku mana jadi koordinator atau supervisornya. Jadi teman-teman kalau tertarik pas mau main ke Jogja, sebenarnya nggak cuma di Jogja aja sih, ada di berbagai kota. Main-main, mungkin cari. Ini kayak sering dengar juga yatim mandiri ya, sering-sering terlintas gitu. Lembaga Amil Zakat. Terus istri sekarang di Mualaf Center Jogja. Nah itu tuh yang sangat sering sekali dapat amanah luar biasa. Ya, tidak tahu waktu, tiba-tiba entah tengah malam, entah ini, entah itu gitu. Itu sih. Ya sama masih ngajar-ngajar beberapa teman-teman di tetangga-tetangga. Kalau Mualaf Center tuh dulu yang didirikan oleh Coach Stephen itu bukan sih ya? Itu Mualaf Center Indonesia. Kita udah pisah secara badan hukum. Oh oke. Tapi dulu sempat bersatu. Nggak bersatu juga sih. Nah, kok berpisah? Dulu mau digabungin jadi satu, tapi terus kita bikin lembaga sendiri gitu. Oh, enggak jadi. Oh
I see. belum punya lembaga hukum itu. Nah, kita takut ribet di nanti koordinasi macam-macam pelaporan, laporan tahunan dan seterusnya kan. Ya wis lah, yang Jogja lepas diri aja. Kalau misal ada kasus-kasus baru kita koordinasi secara fungsional gitu. Nah, secara struktural lepas. I see. Terus Mantap, yang mantap. kasus terbaru ini sampai memaksa kami untuk memaksaku nih dan istri untuk sholat Id di rumah sakit RSUD. Oh, kenapa tuh? Ya karena nanganin kasus itu. Kasusnya masih urusannya tentang kesehatan lah. Evakuasi salah satu keluarga orang kenalan. I see. Ya luar biasa lah ceritanya. Tapi mungkin cerita teman-teman juga lebih luar biasa daripada aku. Aku ya luar biasanya yang aku bisa rangkul lah gitu. Jadi kan intinya masing-masing kita punya peran masing-masing untuk mengisi di tempat masing-masing ya. Qadarullah aku dapat tempat ini dan aku upayakan semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat lah untuk apa yang aku bisa rangkul gitu. Mantap, mantap. Siap-siap, terima kasih sharing-sharingnya Mas Fauzi. Sepertinya ada teman kita juga ya, Doni sama Ava tuh kisah untuk mendapatkan momongannya tuh lumayan tricky tuh. Kayaknya Ava tuh sempat sharing di Instagram, berstory-story tapi dicoba dibaca tuh menarik juga dan perjuangannya panjang banget sampai akhirnya dapat. Ya mungkin kalau bisa ini tanya-tanya juga ke mereka mungkin kiat-kiatnya bagaimana. Matur nuwun Mas Fauzi sharing-sharingnya. Ada ini Afif Mukhlis Nur Afifi. Bisa open mic kah Afif? Pip. Ayo Pip. Buka kamera Pip. Jidatmu udah kalah mocir belum? Ayo Pip. Wah, rata antar kegodean gue. Panjang-panjangan jarak dari alis sampai ke kaki rambut ya. Ilham. Oh, lagi di mobil kah? Afif kayaknya belum bisa open mic nih ya. Atau Ilham, update Ham, apakah memungkinkan? Halo. Halo. Gimana kabarnya? Domisilinya? Kegiatannya? Alhamdulillah. Nyambi ya. Assalamualaikum teman-teman. Nyambi apa, Ham? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngomong anak itu. Mungkin update izin tetangga saya Mas Bowo. Saya tetangganya Mas Bowo kalau Mas Bowo di Jaksel, saya di dekat Jaksel, Depok. Aduh. Kerak, Bos. Akhirnya tetangga tenanan, Bos. Kira seperumahan kuwi tetangga rek. Tonggo tenan. Cuman 1 kilo kok dari Bowo. Oh, berarti Bowo tuh Jaksel Selatan, Ilham Depok Utara. Iya, jadi belakang rumahku itu udah Jaksel. Cuman terpisahkan oleh sungai, kali apa namanya, Pak? Kali Krukut. Tanya gitu. Bowo tuh. Dia mau nggak jadi tetanggamu? Bowo jangan pindah loh, begitu tahu ntar pindah lagi. Ya, cuman Bowo belum pernah main ke rumahku. Oh, iya, yang baru belum, Ham. Ya mungkin update-nya sekarang saya bapak dengan 1 istri dan 2 anak toddler, ada 2 bocil, yang 1 umur 5,5 tahun. Tahun ini insya Allah SD udah keterima di daerah rumah sini juga. Terus yang kedua juga udah sekolah tapi usia masih 2,5 tahun. Alhamdulillah cewek cowok. Insya Allah 2 cukup. Gitu. Ya ternyata membesarkan anak dengan ilmu serta agama ternyata effortnya juga lumayan ya. Karena betul. Sedikit sharing ya. Ternyata anak-anak, ini anakku ya, aku
berpendapat sendiri, anakku ini ternyata lebih pintar daripada aku. Jadi sebagai contoh gini, anakku tuh hafalan ya, contoh hafalan di sekolah itu aku aja aku kalah gitu loh. Tapi jadi ketika aku kasih pertanyaan sesuatu hal gitu, aku harus buka ChatGPT dan lain sebagainya itu. Makanya ini effort yang menurutku ini sih luar biasa, dan saya sebagai bapak juga sambil belajar gitu sih, kayak contoh simpelnya hafalan, terus hal-hal yang apa ya, harus memfilter kali ya bahasa-bahasa, apalagi sekarang bahasa-bahasa anak udah ini ya, udah luar biasa, harus bisa difilter hal-hal kayak gitu sih. Itu sih, sama kontrol emosi. Sama satu lagi, selain sibuk bekerja, saya sendiri masih ini ya, mencoba untuk belajar kembali pola pikir. Nah, untuk membentuk pola pikir yang lebih baik seperti teman-teman semua yang ada di sini. Makanya saat ini sedang menempuh S2 di salah satu perguruan di sini. Tapi alhamdulillah bisa ini sih secara daring gitu kuliahnya. Gitu. Ya, alhamdulillah bisa inilah setiap malam, kalau enggak Sabtu atau Minggu, kalau seperti itu sih tergantung dosennya juga sih kayak gitu. Ambil teknik elektro masih sama ngelanjutin dulu, tapi teknik elektronya konsentrasinya yang ekonomi. Jadi di kampusku itu ada konsentrasinya ekonomi bisnis gitu loh, tapi berkaitan dengan teknik elektro. Seperti itu sih. Itu update-nya teman-teman semuanya. Mantap. Yoi, biar kayak teman-teman semua di sini lah. Keren-keren. Memang ini, kalau kita ngerasa anak kita lebih pinter tuh mungkin ya anak kita dosanya belum banyak ya. Kan kata ilmu tuh cahaya. Jadi cahaya dan dosa kan kegelapan. Oke deh. Kayaknya udah semua ya yang ada di sini nih. Gimana kalau kita lanjut ke agenda setelahnya? Cuman karena ternyata udah 24.2 ya, padahal kita masih ada beberapa agenda. Bos, Ade belum tuh, Bos? Ade Yahya. Iya. Oh iya, Ade Yahya. Sudah bisa open mic kan? Belum bisa kayaknya nih, Ade Yahya. Cuma tadi ngechat ya? Tes. Oh, sudah. Oh iya. Gimana update-nya? Wah. Oke. Ya. Kedengaran ya? Kedengeran, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update ya tadi ya? Update. Sekarang domisili di kampung halaman di Sulawesi Tenggara. Ototnya udah nggak ada deh. Ototnya mana, bro? Udah nggak ada. Ototnya deh. Baru ototnya mana deh? Ototnya sudah tertekan realita ya. Berat realitanya. Udah punya perut. Wah, perut sudah one pack semua aja. Oh, siap. Nggak ada ototnya berarti. Ototnya nggak ada. Terus apa tadi? Kesibukan ya? Wih, banyak bisnis nih, deh. Kesibukan apa ya? Intinya bisnis sih, Mas. Bisnis. Jadi udah punya berapa ribu karyawan yang kita pengen tahu ya? Doain, Mas, mudah-mudahan bisa. Amin. Masih awal nih. Jadi baru mulai rintis itu setelah resign dari GMF ya. Jadi dari GMF resign kemarin buka toko listrik. Terus setelah 2022 kayaknya baru mulai masuk ke laundry lagi, buka laundry begitu. Jadi nyemplung di dunia baru lah begitu. Laundry ya untuk sekarang gitu aja, baru dua. Jadi toko listrik sama laundry. Gitu. Mantap. Wih. Pemuda-pemuda asli yang ini, Mas. Apa itu? Yang pemuda asli yang mengangkat ekonomi. Belum bisa.
Belum Mantap bisa. kali lah Denny. Aduh. Iya. Anak gimana deh? Sehat deh? Alhamdulillah. Jadi anak juga saya ini ya, kayak siapa? Fauzi. Jadi 5 tahun itu. Jadi setelah nikah 2018 baru dapat momongan itu setelah 2023. Jadi lumayan lama juga sih. Jadi alhamdulillah 2023 kemarin lahir laki-laki begitu. Justru Udah berapa push-up-nya otot deh? mengecil ya? Iya. Ototnya nyusut semua. Berarti Fauzi jangan gede-gede ototnya Fauzi. Udah jadi PT anak deh. PT-nya anak ya, PT khusus. Ayo 100 push-up gitu ya deh. Latihan bergantung dia tiap hari, pull up. Wih, bagus tuh tapi. mantap. Back muscle yang gede. Iya, betul lah. Memperbaiki postur dan lain-lain. Oke. Thank you. Iya. Kok miring? Sama-sama, Mas. Ade Yahya ini di tangannya aja tadi bawa saker ya itu ya? Gila. Keren. Kita lanjut. Ini baru ngobrol agenda pertama sudah jam segini ya. Kita ini agenda setelahnya itu sharing pengalaman menarik ketika Ramadan kemarin gitu. Tapi kayaknya karena mengingat waktu, kelihatannya nggak usah semua ya. Kira-kira ada yang mau sharing atau enggak gitu. Kalau ada yang mau sharing nanti dipersilakan langsung open mic aja. Mungkin diawali dari saya ya. Henry. Kalau saya, Silakan Henry. hah, Henry? Oh iya, ada Henry. Ada Henry nih. Henry nih. Oh, tiba-tiba ditodong Ramadan ya. Henry, apa kabarnya? Ya langsung aja tuh, langsung. Sehat. Oh. Apa nih sur nanya apa nih? Ada telat join. Bu Handri mana? Bu Handri? Bu Handrinya mana? Bu Handri. Halo, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Henry? Domisili di mana? Sekarang NIM berapa Henry? NIM. Aduh, aku orangnya susah move on, Mus. Masih di Jogja ini. Oh. Andri masih susah dibangunin Andri. Apa ini? Oh, si Ilham. Ya lumayan Ham masih. Yo, lanjut. Bangunin istri. Mantap. Masih di ini kan ya? Apa kok aku lupa sih namanya? Apa perusahaan teman-teman kita itu? Jala. Oh, parah. Soalnya kan ganti-ganti. Ada Blumbang Reksa dulu ya, kalau nggak salah ya? Iya, Jala. Maaf. Etnik. Iya, etnik malah sebelumnya. Oke. Ya, lanjut. Ada yang mau di-sharing kah? Dari Mas Henry. Apa tuh? Ada yang mau di-sharing pengalaman Ramadan kemarin, ada yang menarik atau enggak gitu? Pengalaman Ramadan kemarin kok kayaknya nggak ada ya. Flat hidupmu. Menarik ya. Itu. Ya, gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja lah. I see. Di Jogja juga Lebaran katanya nggak terlalu rame ya turisnya. Oh iya. Tahun ini berkurang. Jumlah pemudik juga berkurang karena ekonomi kayaknya lagi susah semua kita ya. Iya, lebih mungkin ya karena faktor itu juga gitu. Jadinya Jogja sepi banget kemarin. Ya maksudnya nggak banget sih, cuman tergolong sepi lah untuk suasana Lebaran. Seneng sepi apa seneng rame? Kan? Siapa? Ocir yang nanya. Iya. Ya, kita kan hidupnya di gunung ya, Cir. Jadinya mau rame mau sepi sebenarnya nggak ngefek sih di Jogja. Nah kan yang rame kotanya ya. Ya, cuman menariknya di Jogja sekarang kulineran tumbuhnya malah di Jakal atas, maksudnya Jakal tengah-tengah gitu antara UGM dan UII. Oh ya. Oh jadi Pesat banget. buka kulineran juga sekarang? Enggak, belum Cir. Belum kuat mental kalau harus buka kulineran.
Yang lagi hits apaan? Kalau ke Jogja kalian harus coba pawon tempuran. Enak. Wih, apaan tuh? Siapa tuh yang udah pernah nyobain? Enak atau enggak, Jak? Enggak. Oh, enggak. Hah? Salah Nggak pilih enak, tempat Jak. kali. Enggak enak, mahal. Mahal Oh, memang. Karena mahal. Kamu kemarin pesannya apa? Apa sih yang salmon opo kuwi? Itu Oh, nggak masuk berarti. aku Ke kemakan tempatmu nggak masuk, ini Jak? Instagram kan dia heboh di Instagram kan. Betul. Coba kok dikasihnya adem gitu. Padahal mahal, adem buset. Mending Tojo 3 udah bener dah. Paling bener dah Ya, Tojo. kalau Tojoyo 3 kan ini ya, hitungannya makanan legendaris. Kalau ini kan makanan yang baru muncul gitu, yang Ya hits. baru muncul sih. Cuman mengecewakan sih, nggak expect yang nggak sesuai harga lah gitu. Nggak Jangan seharga. sana. Kalau itu nggak Ya, masuk, ekspektasi lu ketinggian. Mahal. memang mahal banget itu. Untuk ukuran Jogja atau memang mahal aja? Mahal lebih mahal daripada Jakarta. Mahal banget. Lebih banget dari Jakarta, betul. Itu masakan apa sih, Han? Indonesia? Luar? Jadi dia ini menu unggulannya itu salmon lodeh sama rahang tuna bakar. Salmon dilodehin. Ya. Salmon Kalau dilodeh. saranku sih kalau ke situ jangan pesan selain 2 itu gitu. Oh. I see. Ya, tapi preferensi ya, namanya makanan preferensi. Betul, betul. Pribadi protein Kalau banget. Reja kayaknya cocoknya ini, Ja. Selatannya itu, Ja. Sate Tegal kambing muda. Oh ya itu lumayan. Tapi tetap lebih Ya, enak itu. sate Tegal asli lah. Ya, Silakan iya. aja. Itu lumayan ya enak. Ya lumayan lah. Dibanding sate ratu ya. Udah nasi goreng Pak Manaba udah paling enak udah itu. Serah. Enak Soto rasanya apa ini, enak kenangannya, Cir? Soto kelebengan, Bro. Serah, Mas Tri. Masih ada ya? Siomay cepot juga masih ada nggak siomay cepot? Masih. Oh, masih. Jadi bagus tempatnya sekarang cepot deh. Wih, luar biasa. Jadi kangen nih. Waduh, bener lagi. Mampir lah kalau ke Jogja. Udah ngumpul Iya, Jogja iya. yuk. Ngumpul. Ayolah, Jogja kita. Jogja nggak bikin PLTU nih, Jogja nih. Karena akses batu baranya susah ya, harus ngelilingin Jawa dulu. Sudah. Oke deh, kayaknya kita lanjut ke game saja langsung ya. Gimana nih teman-teman? Sudah jam segini, takutnya malah kelamaan. Boleh ya? Boleh, jadi Dulu, kita Henry ada... tadi masih di mana? Kenapa? Henry tadi baliknya kemana itu di Jogja di mana dia? Dekat Jogja ini, atas Cir, tuh. dekat Tengkleng Gajah. Tengkleng Jakal Gajah. 9. Ya, Jakal KM 9. Oh, siap. Mampir lah kalau ke Jogja, Cir. Bukan ini, KM 9 yang ada ini, apa? Yang Madun kita ngumpul itu. Iya, di sini stay-nya. Oh, yang ada ininya, aul apa? Pondoknya itu. Pendopo. Pondok, betul. Pendopo. Terung. Iya, ingat. Oke, ada lagi yang mau di-sharing dari teman-teman? Wah, seru ya ngobrol, nggak kerasa udah 25.4. Kalau cukup, mungkin bisa cek ini. Cek chat. Itu saya ada... Mana belum ada, Mus? Masukin ininya. Chatnya nggak masuk kok. Belum kayak Mus. Nah, lu ngechat siapa lu? Salah. William Tondro Itu tuh. Itu coba diklik. Terus nanti ada pinnya. Piro? Pinnya berapa, Mus? Pinnya diisi. Bentar. Tuh, 6937739. Aku sambil share screen ya. Cepet banget, Mas. 693 berapa, Mas?
Itu ada di chat. Oh, Ada kan ya? benar. Ada di chat ya. Ini namanya, ayo join aja, join. Nanti Gua ada udah masuk, hadiahnya. gua udah masuk. Gua udah masuk belum, Wah, Mus? ada. Ini ada, aku share screen ya. Ini yang udah masuk bisa dilihat di screen-nya. Ada Share Di, screen ada aja, Fajar share screen. Andika. Udah kan ya? Udah share screen kan ya? Kelihatan nggak screen-nya? Dan kelihatan. Babi Siapa? Renja Ya, ini. ada. Ya, Ini pakai kenapa babi. ada Nah, ini apa yang join? ya, Ya, pakai kepala babi lah. ayo, Ya, masih kalau ada ditunggu, kepala masih babi ditunggu. masak aja, guys. Emang kita ini, Van. Kepala Biro Komunikasi Kepresidenan. PCO. Udah habis itu Yoi. udah diparkir mereka sudah. Ada Skidi Papa, Bowo, Di, Edi, Will, Hans, Reza Ganteng. Aduh, langsung gatel bibir ya. Fajar Andika, Fauzi, Oh, Fahir Rahman, ini Ocir. nonton dari Ada mana? lagi yang mau ikutan? Mus, kalau ilmu agama kayaknya ada Tera menang itu ya. Ini Enggak, Pak 10, ayo 11 lagi dong. Mana tadi? Nah, Kalau sudah ini- aduh, ayo 11 lagi. 11 Soalnya lagi tadi hadis-hadis, keluar Mus. tuh. Mus. Soalnya Apanya? Enggak. Jadi ini adalah soalnya seputar yang pernah kita bahas di episode 1 sampai 13 kemarin, tapi gampang-gampang kok. Oke, tak mulai ya. Kirain Sudah 12. aib kuliah. Enggak aman-aman. Tadi sempat jangan 12. nanti soalnya isi semua sama Mustafa. Ampun, Isis. Nanti Ataka sendiri tuh yang Oke, bisa jawab ini tak sama mulai Mustafa ya. kan. Dalam hitungan kelima, 5, nanti ada 23 pertanyaan singkat, tiap pertanyaannya 20 detik. Jadi nanti bisa dilihat ini klasemennya. Mungkin ada yang sudah pernah pakai sebelumnya. 3, 2, 1. Monggo dijawab aja. Ini pertanyaan pertama. Nanti ngisinya di ini ya. Ngisinya di HP, di device masing-masing. Kalau segitiga merah, rusuk kanan. Apa nih? Wajik biru, rusuk kiri. Lingkaran kuning, tulang kering. Kotak hijau. Nanti bisa dilihat. Kalau mau yang jawabannya apa, pencet aja. Ayo dijawab. Lu jawab apa, Mus? Cewek itu pasti kiri. Oh, ini ada kecepatan juga ya. Sejauh ini Fahir Rahman memimpin. Sekarang pertanyaan kedua, apa metode yang sesuai untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Untuk merah metode empiris, biru metode Newton-Raphson, kuning penelitian di laboratorium, dan hijau metode rasional. Ini cepat-cepatan juga, walaupun jawabannya sama, yang lebih cepat nilainya akan lebih tinggi. Oh, mantap. Reza Ganteng memimpin sekarang. Oh, empiris. Yang ketiga, surat apa dalam Al-Quran yang secara spesifik menjawab existential question? Ini dari materinya Ataka ya. Mana aku tahu. Ada gampang-gampang. Ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, dan An-Nisa. Masih 12 detik lagi. Yang juara 1 akan dapat, siapa Ocir sekarang memimpin. Luar biasa, Cir. Lanjut, pertanyaan keempat. Siapa yang disebut sebagai makhluk Allah yang ajaib? Ini dari Fauzi ya kayaknya ya. Yang merah William Tandrion, biru William Tandrion. Wajib pilih semua. Ini manusia beriman, dan yang hijau Tandrion. Aduh, salah gua, Cuk. Fajar Andika sekarang. Pertanyaan nomor 5, apa momen terberat dalam hidup Rasulullah? Ini dari materiku ya kayaknya ya. Ini untuk seru-seruan aja ya teman-teman, tapi nanti ada hadiahnya dari donatur.
Masih 6 detik, 5 detik. Aku banyak nggak tahu ya. Oke, Dikata siapa? Oh, Oh, Ade. Ini Ade Yahya atau Ade Nantera nih? Lanjut Oh ya. ya, bener Cir. Bagaimana cara Bener iblis lah, jelas, Cok. memperdaya Nabi Adam? Memberikan info sesuai fakta, yang sedikit bertolak belakang dengan fakta, sesuai fakta tapi ditambahi kebohongan, atau yang hijau, info yang sangat bertolak belakang. Lah, bola. Jawabannya hijau ya. Astagfirullah. Ade masih memimpin. Oh, ini ustadznya nih kayaknya nih ya. Ustadznya itu. Di dalam Al-Quran, orang-orang beriman seharusnya mohon pertolongan dengan sabar dan... Ini materinya Reja kayaknya. Sabar dan sholat, sabar dan haji, sedekah dan puasa, atau sholat dan mengingat Allah. Berdoanya mana nih? Sabar dan sholat, Sir. Sholat kan doa toh. Mana kamu? Apa-apaan tuh soal itu? Ade masih memimpin, Ocir lalu dilanjut Fajar Andika. Reza Ganteng jadi peringkat 5 nih. Planet apa yang berperan sebagai guardian bagi bumi agar bumi tidak terlalu sering tertabrak asteroid dan meteoroid? Ini materinya Radit. mana aku tahu ini. La haula wala quwata illa billah. Namek lagi. Namek jawab Namek. Namek, Om. Bukan, jawabannya Jupiter ya, karena Jupiter gede banget, jadi gravitasinya tuh ngelindungin bumi sebenarnya. Oh. Ada di materinya Radit itu. 9, mana yang bukan merupakan strategi menikmati perjalanan hidup? Ini materinya Ocir nih, ayo. Tawakal, sholat dan doa, talaki, dan mujahadah. Yang bukan ya, yang bukan. Oh, yang bukan. Kan yang bukan. Iya, Om. Ih, Oh, yang bukan oh lagi. iya. Benar. Harusnya mujahad apa Ayo, ini? jawab. Ahmad pinter bener-bener. Oh, Ade memimpin sendirian nih, Ade. Sangar, ini Mukmin ustadznya yang ini. kuat. Nah, ini yang utama. Kekuatan tenaga dalam yang utama, atau kekuatan iman, kekuatan ilmu, atau kekuatan ekonomi? Tenaga dalam kayaknya nih. Kekuatan otot. Adek. Inilah masa ini. Oh, kekuatan iman. Ya, betul jawabannya, kekuatan iman. Siapa yang jawab itu? Tandrian mesti tadi itu. Ocir memimpin. Masya Allah. Rasulullah dan para sahabat biasanya menyiapkan Ramadan, maaf typo, berapa lama sebelumnya? 1 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, atau 9 bulan sebelumnya? 3 bulan kayaknya nih. Apa ini ya? Ini di materinya Ade juga, Ade Nantera. 6 bulan. Kemarin kayaknya. Nabung. Oh, 6 bulan. Nah, jawabannya 6 bulan. Salah gua, Cok. Nggak usah protes. Ocir masih tinggi nih nilainya nih. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan nama anak Rasulullah? Ibrahim, Musa, Fatihah, atau Abi Kulsum? Anak Rasulullah ada 7 ya. Mana yang... Salah, brother. Yo, seberapa mengenal kita dengan Rasul kita nih? Adanya Umi Kulsum ya. Kalau Abi Kulsum nggak ada. Jawabannya Ibrahim. Anak laki-laki terakhir ya, terus meninggal. Memimpin sekarang. Ocir jadi peringkat 2, Ade peringkat 3, Bowo naik. Mantap. Perintah dari Allah bagi mereka yang memiliki akal untuk memilih yang baik bagi diri mereka sendiri adalah definisi dari apa? Ini materinya Ataka. Qiraat, nahwu, makhraj, atau din? Inilah. Soalnya dosen susah ini. Ya, jawabannya din atau agama ya. Qiraat. Oke. Di masih memimpin, Bo naik ke peringkat kedua. Ocir masih di Reja 3. mana, Reja? Lanjut. Ini pertanyaan. Ayat terakhir surat Al-Fatihah dimulai dari surat Al-Latina sampai waladolin ada berapa jumlah ain? Wah, ini
Ini pertanyaan yang ini nih bukan dari saya ya. Kalian tahu lah dari siapa. Weh, Oh belum ya, jawab, weh. mantap, mantap. Waktunya 20 detik doang, Jir. Udi masih Wah, di lagi atas, ngitung. Hans naik ke peringkat 4. Di surat Al-Ma'un pada ayat kelima, kata terakhir ayat ini adalah pakai hak tebal atau hak tipis nih cuma 2 pilihannya. Ang sholatihim Sahun. hunnya hun atau hun. Lumayan 50-50 nih. Yang benar adalah hak tebal. Di ini siapa ya? Ade ya? Wah, Ade receh Yahya. musuh gua dia. Pada surat Al-Kafirun, ayat yang diulang sama adalah ayat ke berapa dan berapa? Ayo. Iyalah, entar loh, sui, go back, gitu kan. Too slow. Bener semua, Masya Allah. Bener 3 dan semua. 5. Sama. Iya. Pada apa lu dia? Pertanyaan 17. Nama gua Tinggal sedikit mana? lagi nih dari 23. Pada surat An-Nasr, huruf paling akhir dari ayat pertama adalah huruf ta, ha, ha, atau nggak ada yang benar? An-Nasr? Ya, jawaban yang benar adalah ha kecil. Salah lu emang. Pada surat An-Nasr di ayat keberapa yang ada huruf kho di dalamnya? Wah, kurang ngaji nih gua nih. Aku tahu. Surat-surat mulu dari tadi. Pertanyaan dari Ustadz Ade kalau yang ini nih. Seru, Pak. Mantap. 7 orang benar di ayat kedua ya. Masih di Bowo naik. Kalau ada apinya tuh berarti ini ya, 3 jawaban benar terus. Lanjut ya, 19 bentar lagi selesai nih. Ayat-ayat nomor berapa saja pada surat Al-Lahab atau Al-Masad yang di dalamnya terkandung huruf H? Al-Lahab. Surat lagi. Abad Cada. Baca doa dulu nih. Maya. Suen. Merata tapi jawabannya adalah 4 dan 5. Masih di. Fauzi naik. Masya Allah. Pertanyaan 20. Di ayat terakhir atau ayat keempat surat Al-Ikhlas terdapat huruf Qaf. Jumlahnya ada berapa? Surat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Nah, itu ayat keempatnya ada berapa Qaf? Maya. Jawabannya tidak ada huruf Qaf ya, banyak yang ketipu kayaknya. Masih sudah menyentuh 10.000. 21. Ayat-ayat nomor berapa saja pada surat Al-Falaq yang di dalamnya terkandung huruf sa, sin? Too slow. 1, 0. Jawabannya 3 dan 5. Mayoritas benar tapi Masya Allah. Masih ya. Pertanyaan ke-22. Surat An-Nas ada 6 ayat. Pada ayat kelima ada berapa huruf shad di dalamnya? Satu. Jawabannya ada 3. Astagfirullah. 1. Pertanyaan terakhir setelah ini. Bagaimana urutan Khulafaur Rasyidin yang tepat? Umar, Ali, Abu Bakar, Utsman, atau Abu Bakar dulu baru Ali, Umar, Utsman, atau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman? Ini sejarah, ini pertanyaan terakhir ya.
pasti benar. Oh, benar 6. Masya Allah. Oh, peringkat 1 adalah Di, peringkat 2 Bowo, peringkat 3 Fauzi. Jadi, Di ini siapa ya? Maaf. Satu-satu semuanya nih. Ada Nantera ya? Itu, Ja, lu peringkat berapa, Ja? Aku Di itu siapa? Peringkat 4 gua. Ada ya? Asu, di bawah Ada lu ya. ya. Masya Allah. Lihat Sebentar, Pak. peringkatnya gimana sih, Mas? Hah? Peringkat ini dari tadi. Jadi kan kalau Ada, jawab kan ada, benar. ada. Kalau jawabnya cepat tuh lebih ini lagi. 45 juara harapan itu. 45 juara harapan. 20.000. Nanti akan dapat ini ya, dompet digital dari donatur. Kita semua di situ. 45 20.000. Apa? Kategori non ustad ada nggak? Ini kan kategori ustad. Kategori non ustad juara 4 masuk gitu kan? Sudah tak share screen ya. Jadi selamat Juara untuk 5 lah. Yahya, D ini siapa sih? terus Bowo dan Fauzi. Oh, Ade Aden. Yahya, Ade Yahya. Ade Yahya. Yahya. Oh, Ade Otot. Ya. Ade Otot, betul. Ade Masal. Oh, Ade Nantera kalah sama Ade Otot. Gimana aja Ade itu. Nantera mundur tadi. Weh, pakai otot. Dia Beda, bro. ngegas di tengah aja dia. Oke, paling itu mudah-mudahan sedikit menghibur dari teman-teman yang ada di sini. Nanti Nice akan banget. hubungi. Mungkin agenda terakhir adalah ini ya. Dari Mbak Fani nih katanya mau sharing-sharing sesuatu. Dipersilahkan Mbak Fani. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya teman-teman yang mendapatkan hadiah dari Mas Mustafa dan kawan-kawan. Saya izin minta waktunya sebentar nih. Jadi kebetulan sesuai yang saya share di grup, bisa ngeliat semua ya? Sama nggak sih yang dilihat ya? Cuman ininya aja kan ya? Skema perjalanan program, bener nggak guys? Oke, bismillah ya. Jadi gini, kan kita seperti yang sama-sama kita ketahui, izin ya Pak Ketua Angkatan, nanti kalau ada masukan atau satu dan lain hal setelah saya sampaikan dulu. Jadi intinya karena kita memang sudah mulai inisiatif dengan beasiswa sejak 2016, terus di setahun terakhir ini alhamdulillah ada mentorship yang di-handle langsung sama beberapa dari teman kita. Jadi kalau ada sharing session yang disebutnya mentorship itu di-handle sama Atur, terus ada one-on-one mentorship ini juga diisi sama Reja, sama Aan juga. Aan tiap minggu tuh punya sesi bareng awardee kita buat ngecekin namanya open list item. Terus sama inisiatif yang baru-baru ini kita coba lakukan yaitu Meet the Mentor, yang yaitu kegiatan offline yang dilakukan di Jogja ataupun di Jakarta tergantung di mana posisi teman-teman, yang kebetulan terbuka juga bukan hanya untuk awardee tapi juga ke mahasiswa kita yang saat itu kemarin sempat magang di beberapa tempat di Jakarta. Kita coba adakan Meet the Mentor. Jadi waktu itu memang kondisinya sedang banyak yang KP di daerah Jabodetabek. Jadi kita kumpulin waktu itu di kantornya Mas Trias. Jadi di situ tanya jawab, kita juga sambil dengerin keluh kesah mereka dalam kebetulan mereka sedang bangun bisnis nih, ada beberapa mahasiswa IT gitu. Terus dari situlah terinspirasi kayaknya kita sebenarnya bisa punya database deh dari adik-adik angkatan kita supaya mungkin ketika ada opportunity buat pekerjaan dan seterusnya itu bisa dibantu langsung ngelihat talent pool dari yang kita punya ini gitu. Bisa ini bisa bukan hanya untuk pekerjaan tetap mungkin, tapi bisa jadi internship atau mungkin based on project, harapannya seperti itu. Seperti yang kita ketahui juga kayak Reja kalau nggak salah ngebantuin anak Teti juga ya, yang awalnya PKWT ada di di PHR, terus akhirnya sekarang jadi pegawai tetap di bawah Reja setahu saya, tapi nanti mungkin Reja bisa cerita lebih lanjut tentang itu.
Nah, selain itu, selain nanti kita punya talent pool sendiri, kepikiran buat bikin buku yang diinisiasi bersama juga dengan dikoordinatori oleh, Mas Fauzi. Jadi memang karena saya lihat beberapa teman tuh sudah mulai punya buku, jadi kayaknya bisa deh kita coba ngerangkum, eee, cerita-cerita dari alumni TETI 2010 untuk dibukukan. Gitu. Jadi mungkin satu orang akan bikin sekitar 4 halaman, terus nanti kita coba atur penyusun buku yang akan handle, terus nanti kita jadikan itu, sebenarnya buat hadiah ke dosen kalau kita ke kampus niatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ketemu dosen nih minta rekomendasi buat kuliah tuh bisa, "Bu, saya udah nulis di sini loh," harapannya gitu. Jadi buku pun harapannya bisa bukan hanya satu 2 orang saja atau mungkin 10 orang pertama yang nulis, tapi mungkin nanti kita bisa bikin jilid 1, jilid 2, dan seterusnya, tergantung kebutuhan kita dan, waktu dari teman-teman sendiri bisa bikin bukunya seperti apa. Tapi memang, untuk bikin buku, untuk awalan ini kan pasti kita butuh modal ya, guys. Terus akhirnya setelah dipikir-pikir dan punya berbagai alasan, aku tuh berinisiatif buat kayaknya kita perlu deh bikin, legalitas yang clear karena ngelihat, dari beasiswa kemarin kan dikumpulinnya tuh, ke rekening USNA. Mungkin Reja juga bisa cerita ya, jadi kami pun saat itu sempat tidak tahu USNA tuh sedang hamil. Jadi mungkin, posisinya Reja nanya, "Gimana nih yang, sudah ngumpulin?" Tapi USNA-nya sedang ada, kesibukan untuk, persalinan, jadi mungkin balesnya agak telat dan semacamnya. Terus aku kepikiran, kenapa nggak langsung kita bikin akun bank yang sebenarnya, eee, bisa apa ya, bisa bertahap atau bisa ada backup-nya dan seterusnya. Jadi bukan atas nama USNA, karena harapannya kan, eee, apa ya, secara akuntabilitasnya pasti akan lebih enak juga buat kita semua gitu. Itu sih makanya itu, mungkin, kenapa why-nya harus bukan harus ya, tapi pelan-pelan kita ke arah sana. Sekalian aku juga pengen cerita, aku pribadi sebenarnya pernah punya perusahaan bareng UKIT. Jadi, niatnya cuma buat main-main aja, kita bikin IoT buat early warning system di trafo, buat di PLN, gitu. Jadi harapannya bisa jadi ketika ada keuntungan dari perusahaan tersebut, kita bisa ngarahin juga untuk, ngebantuin program-program yang ada di Satu Lole Foundation. Ya gitu-gitu sih, harapannya tuh biar, ini tuh nggak jadi beban di Reja aja ngumpulin donasi dari teman-teman seangkatan, sebenarnya kayak gitu. Tapi pengen lebih bisa, eee luas lagi lah jangkauannya. Makanya kita pun sebenarnya nyebut nama Satu Lole Foundation kan sebenarnya nggak kelihatan TETI 2010 ya, walaupun pasti kalau di kampus kita udah tahu lah Satu Lole itu kayaknya 2010 deh gitu. Jadi mungkin bisa jadi nanti kerjasama sama KTT Gama atau mungkin, apa ya, usaha-usaha dari alumni lainnya bisa kita, eee, bikin jadi funding di Satu Lole Foundation. Makanya tadi sebenarnya ada Aka tuh pengen nanya, dia kan kalau nggak salah tergabung di Pijar Foundation yang mana itu di bawah sebenarnya yang ngurus Mas Vero, tapi kita semua tahu Pijar Foundation itu menggunakan filantropi dari link yang dipunya oleh seseorang gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin foundation, aku dapat masukan juga dari beberapa orang, sebaiknya kita punya satu filantropi gitu. Cuman kan agak sulit ya, siapa sih Satu Lulis dan segala macamnya, makanya mikirnya kenapa nggak dimulai dari kita dulu aja gitu. Tapi pelan-pelan nanti mungkin kita akan mencari, donatur tetap, sponsorship juga dan seterusnya. Karena kalau cuma bawa TETI 2010 kok kayaknya kurang kurang meyakinkan ya ketika misal let's say kita masuk ke kantornya si Agung Ilham gitu, ke PLN. Rasanya positioning kita kok terlalu, ini ya, belum jejak gitu, makanya aku mikir kalau kita punya foundation, apapun namanya ya, ini karena kita seneng pakai jargon Satu Lole, kayaknya seru juga kalau Satu Lole jadi nama kita gitu. Tapi ini kembali lagi, ini bukan kerja satu orang, ini pasti kerja kita sama-sama, harapannya bisa lebih, apa ya, bisa jadi wadah lah untuk kita menyalurkan waktu, gitu. Ya, gitu deh. Sekian, terima kasih. Jika ada oh ya, jika ada masukan, monggo silahkan, sangat terbuka untuk semuanya. Gitu sih.
Monggo kalau ada masukan atau tambahan dari Reja dulu mungkin sebelum ke moderator ya. Tuh, Kenapa aja? Sorry. ada masukan dari Bowo. Oh iya, sorry, aku nggak bisa ngeliat chat dari sini. Aku stop share ya guys. Dan antara satu lole sorry. Apa? Ya, Wo. Keren, Wo. Dan antara Mau satu close lole, Wo. aja. Ya boleh. Oke, gitu sih. Monggo silakan Mustafa kalau memang dari Reja belum ada tambahan. Siap. Wah, mantap. Paling ini aja, pengen tahu next-nya apa nih dalam waktu dekat nih. Kayaknya masih fokus di buku dulu ya. Ya, yang sebenarnya kalau target satu Lole Foundation-nya sendiri kita belum bikin. Karena kan kebayangnya kita juga harus punya timeline ya, tapi karena merasanya masih di dalam grup juga masih hanya Reja dan Usna, oleh sebab itu izin saya menge-share dulu grup Satu Lole Foundation. Jadi mungkin ada teman-teman yang hadir malam ini berkenan urun rembuk bisa join ke grup tersebut. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya sebenarnya kita masih jalan ongoing aja sih, Mus. Jadi kayak buku ya jalan, jadi harapannya bisa berpartisipasi sesuai timeline yang sudah Mas Fauzi dan teman-teman tentukan. Terus kalau kalau mentorship juga beberapa sedang jalan, kayaknya dalam waktu dekat sharing session dari Nyoman, terus ada Meet the Mentor akan dilakukan oleh Mona sama Trias. Karena mereka akan ngisi stadium general di dalam waktu dekat lah 2-3 minggu ke depan. One-on-one mentorship pun terus berjalan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau jadi one-on-one mentorship juga silahkan. Mungkin bisa ke Atur atau mungkin ke Reza kali ya. Flow-nya gitu. Yang jelas semua ini harapannya program ini tuh terbuka buat teman-teman semua gitu. Mantap. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mungkin? Atau kalau belum ada yang bertanya, ada yang belum keluar infonya, Fani? Atau ada yang mau ditambahin? Sudah cukup sih. Terima kasih Mustafa dan teman-teman pengajian Satu Lole sudah memperbolehkan saya berbagi ide ini ke teman-teman. Harapannya sih bisa berjalan ya. Mohon doanya. Oh, ya deh, kalau begitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Fani sudah sharing-sharing rencana ke depan. Mudah-mudahan bisa jadi wadah gitu ya untuk kita semua, jangan sampai kita potensi yang kita punya mungkin lolos begitu aja gitu ya. Seperti itu. Mungkin sudah, karena sudah lewat 23 menit nih, maaf banget. Kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Syawalan, tapi mudah-mudahan silaturahim kita akan terus terjaga gitu ya. Oh iya, 2 minggu lagi insya Allah kita akan mulai lagi. Salah satunya bikin syawalan ini adalah kick off untuk season kedua. Season pertama kemarin 13 episode. Untuk Satu Lole Mengaji insya Allah kita akan lanjutkan lagi di season kedua, 13 episode lagi. Kenapa 13? Karena 13 itu angka Nggak ada, keberuntungan ya. sebuah angka aja itu. Bercanda. Kan banyak yang bilang 13 angka sial, tapi saya kadang malah 13 kok malah banyak untungnya gitu. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang ada di sini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next 2 week ya. Insyaallah kita Waalaikumsalam lanjut lagi warahmatullahi 1 Mei. May Day itu ya. Jus. Gitu Sean. Yo, assalamualaikum. Ni haula. Saya stop record.